Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya Bapak dan Ibu senantiasa sehat dan diberkati Tuhan. Pagi ini saya akan membawakan renungan dengan tema peduli. Renungan ini saya sadur dari kisah seekor tikus yang sedang terancam jiwanya. Bacaan yang mendasari renungan ini diambil dari kitab Mazmur 60 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan untuk Bapak dan Ibu. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sialah penyelamatan dari manusia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan merenungkannya. Haleluya. Bapak dan Ibu, ada sepasang suami istri yang tinggal di sebuah desa terpencil, yang baru saja pulang dari pasar untuk belanja kebutuhannya sehari-hari. Pada saat suami dan istri menurunkan barang-barang belanjaannya, ada seekor tikus yang memperhatikannya. Alangkah kagetnya ketika si tikus melihat ada beberapa perangkap tikus yang dibeli suami istri tersebut dan diletakkan di setiap sudut rumah itu. Melihat perangkap yang mengerikan itu, membuat tikus panik lalu lari ke sarangnya. Sambil gemetar, si tikus terus berpikir bagaimana cara menyelamatkan dirinya agar tidak terjebak di dalam perangkap itu dan terbunuh. Akhirnya tikus minta bantuan dan pertolongan kepada sahabat-sahabatnya, ayam, kambing, dan sapi, dengan menceritakan bahwa di setiap sudut rumah ini sudah terpasang banyak perangkap tikus. Tolonglah aku ini agar aku tidak terperangkap dan terbunuh. Mendengar cerita tikus, lalu ayam menjawab bahwa perangkap tikus yang dipasang itu bukan untuk menangkap dirinya, tetapi untuk menangkap kamu. Aku tidak bisa menolongmu. Berharap kambing bisa membantu, ternyata tanpa diduga kambing juga menjawab hal yang sama seperti ayam. Katanya, tikus sahabatku, maaf, aku tidak bisa membantumu. Cerita itu tidak penting bagiku dan bukan prioritasku untuk membantumu. Aku tidak bisa menolongmu karena perangkap itu bukan urusanku. Carilah cara sendiri untuk selamat. Demikian kata si kambing. Karena dua temannya, ayam dan kambing, tidak bisa menolong, tinggal kepada sapi harapan terakhirnya yang bisa menolong. Dengan tenang sapi menjelaskan kepada si tikus bahwa perangkap itu bukan ancaman baginya. Sehingga kalaupun perangkap itu mengenai dirinya, maka perangkap itu tidak akan berdampak apa-apa. Jadi aku tidak bisa menolongmu. Demikian kata si sapi. Sadar tidak ada satupun temannya yang empati terhadap dirinya, maka si tikus sangat sedih dan terus meratapi nasibnya dengan pasrah. Karena si tikus sadar harus menghadapi bahaya seorang diri. Pada tengah malam, suami istri terbangun dari tidurnya karena mendengar suara perangkap melenting, menandakan jika perangkap itu mengenai sasaran. Dengan terburu-buru, suami istri tersebut berlari ke arah perangkap yang berbunyi tersebut sambil teriak, "Matilah kau tikus." Karena gelap dan kurang hati-hati, kaki si ibu menginjak badan ular berbisa yang terperangkap ekornya. Dan ular itu menyerang dengan ganasnya dan berhasil mematuk kakinya. Walaupun suami berhasil membunuh ular tersebut, namun si istri tetap kesakitan yang luar biasa, bahkan sampai sesak napas, pingsan, dan akhirnya dirawat di rumah sakit. Setelah beberapa hari, si ibu ini boleh dibawa pulang walaupun masih sedikit demam. Karena suaminya percaya akan mitos bahwa demam istrinya akan sembuh jika makan sop ceker ayam, maka dipotonglah ayam kesayangannya itu untuk dibuat sop ceker ayam. Namun mitos hanyalah mitos, karena setelah istrinya makan sop ceker ayam,
ternyata demam istrinya tidak juga kunjung sembuh. Kemudian atas saran temannya agar istrinya diberikan sate hati kambing. Lagi-lagi suaminya menuruti saran temannya dan tidak segan-segan menyembelih kambing kesayangannya untuk diambil hatinya, lalu dibuat sate dan dihidangkan kepada istri tercintanya. Namun karena bisa ular sudah menjalar ke seluruh organ tubuhnya, nyawa istrinya tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Meninggalnya istri ini sungguh menghebohkan beberapa kampung, sehingga banyak para pelayat yang datang sebagai bentuk penghormatan terakhir. Karena suami melihat para pelayan sangat banyak dan tidak sampai hati jika tidak dijamu apa-apa, maka tanpa berpikir panjang, suami tersebut memerintahkan memotong sapinya untuk memberi makan para tamu-tamunya. Bapak dan Ibu, dari sarangnya tikus mengamati setiap kejadian dengan sangat sedih. Perangkap yang dipasang untuk menangkap dirinya, tetapi yang mati justru teman-temannya yang tidak menjadi target. Akhir cerita, si tikus selamat. Perangkap yang dibeli suami istri pun tidak berdampak apa-apa bagi si tikus, tetapi justru berdampak pada ayam, kambing, dan sapi yang merasa bahwa perangkap itu bukan ancaman baginya. Belajar dari kisah di atas, ayam, kambing, dan sapi yang menganggap bahwa perangkap tikus bukanlah urusannya, ternyata justru perangkap tikus itulah yang menjadi sarana untuk diakhiri hidupnya oleh pemiliknya. Bapak dan Ibu, mari kita belajar dari kisah di atas. Saat kita memutuskan untuk tidak mau peduli dengan urusan kecil orang lain, maka kita tidak pernah tahu kelak urusan kecil tersebut justru akan menjadi urusan besar bagi kita. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah membuka hati kita untuk mau peduli dengan urusan orang-orang di sekitar kita. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita untuk selalu peduli dan jangan pernah merasa bahwa itu bukan persoalanku. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak dan Ibu. Shalom, selamat pagi.